Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ada satu hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana." Artinya, seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada burung. Burung, kata Rasulullah SAW, pergi dari sarangnya, keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong. Wa taruhu bitana, pulang dalam keadaan kenyang. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau berkata hadisun hasan. Hadisnya hasan. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasul kita sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan pada kita tentang indahnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala artinya kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, kita tetap dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha. Dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab datangnya rizki. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, ingin Allah mudahkan rizki kita, maka hendaknya kita bertawakal, perbaiki hati kita, perhatikan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan salah satu sebab syar'iyah yang dengannya Allah mudahkan rizki seseorang. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah, kata Allah, seandainya kalian bertawakal, betul-betul bertawakal kepada Allah, la razaqakum, sungguh Allah akan kasih rizki kepada kalian. Kama yarzuqut tayr, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada burung. Tetapi perlu diingat sekali lagi bahwa jangan dimaknai kita tawakal ya, terus kita duduk di rumah terus, tidak mau kerja, tidak mau usaha. Ya. Kemudian kita mengharapkan rizki. Tidak demikian maknanya. Maknanya adalah tetap kita berusaha. Dan ini yang dijelaskan juga oleh ulama, di antaranya Al-Imamul Baihaqi. Ya. Lihat burung tidak diam saja di sarangnya. Burung juga keluar dari sarangnya. Keluar, usaha, takassub. Ketika berusaha, niscaya Allah Subhanahu wa taala ya memberinya rizki, tentunya dengan dasar tawakal. Burung keluar dalam keadaan perut lapar dan pulang di sore harinya dalam keadaan perut kenyang. Subhanallah. Padahal burung nggak punya akal, beda dengan manusia. Ya, oleh karena itu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan takut tidak mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Bertawakallah dan berusahalah. Kemudian ikhwah sekalian yang Allah muliakan, rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, murni dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
jangan sampai kita salah punya keyakinan, ya. Jangan sampai kita salah, ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ketika menjelaskan tentang infak misalkan. Allah sebutkan bahwa rezeki itu kami yang ngasih rezeki, kata Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lihat, wa mimma razaqnahum. Jadi yang ngasih rezeki itu kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan siapa-siapa. Ya. Oleh karena itu, jangan sampai kita merasa bahwa Allah kasih rezeki kita karena apa? Karena kepandaian kita, karena kemahiran kita. Tidak, sama sekali tidak. Kalau ada di antara kita dapat rezeki, dapat kekayaan, ya, dapat harta melimpah, kemudian mengatakan ini karena ilmu saya, ini karena kemahiran saya, ini karena gelar saya, ini karena kekuatan saya. Ini tidak jauh dari Qarun. Qarun berkata demikian. Qarun punya harta sangat banyak. Tapi dia berkata apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Jadi harta kekayaan ini diberinya karena apa? Karena ilmu yang aku miliki. Aku mendapatkan harta ini karena ilmu. Ini kata Qarun. Ya. Lupa bahwa yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, kita lihat ada orang yang punya gelar sampai profesor, doktor, ya. Itu biasa-biasa saja hidupnya. Mungkin berjualan, berdagang, tapi gagal. Tapi ada orang yang tidak punya gelar, bahkan mungkin SD saja tidak lulus, Allah kasih rezeki. Ya. Bahkan tidak lulus misalkan SMA, Allah kasih kekayaan. Ada orang yang badannya kuat, tapi Allah kasih rezeki sedikit. Ada orang yang biasa-biasa saja, tapi Allah kasih rezeki banyak. Kenapa? Rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajib kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan wajib kita berusaha. Kita kerahkan usaha untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, sebelum saya tutup, adalah apa yang harus kita ingat, bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita itu sesuai dengan ilmu Allah tentunya. Ya, apapun yang Allah kasih itu yang terbaik buat kita. Ya, rezeki berapapun yang Allah kasih setelah kita usaha dan tawakal itu yang terbaik buat kita. Ya, karena begini. Karena berapa banyak, ya, rezeki yang dicari, rezeki harta masuk saya, yang dicari oleh orang kemudian dapat banyak. Yang awalnya orang tersebut dekat sama Allah, ibadah rajin, dekat sama pengajian, dekat sama agama, ya. Tetapi setelah mendapatkan rezeki, apa yang terjadi? Ya, dia jauh dari Allah, ya, jauh dari sholat, jauh dari ibadah, ya. Kemudian bermaksiat, karena rezeki ini bisa memudahkan orang bermaksiat. Kalau tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan sayangnya Allah pada kita. Diberi rezeki yang banyak, alhamdulillah. Diberi rezeki yang kurang dari itu, ya, yang kurang atau sempit, itu juga harus diterima oleh Allah, oleh kita semua. Karena itu yang terbaik buat kita. Dengan diberikannya rezeki sedikit-sedikit, ya, bisa jadi orang tetap berada dalam kebaikan. Dia bisa sholat, dia bisa mendekatkan diri pada Allah, dia bisa membaca Quran, dia bisa hadir di majelis taklim dan seterusnya. Banyak kebaikan. Dan ingat bahwa rizki bukan hanya harta kekayaan semata. Rizki itu banyak sekali. Rizki ilmu, rizki sehat, ya, dan seterusnya. Rizki punya kawan dan seterusnya. Ya. Jadi sekali lagi, ya, di antara hal, ya, yang mendatangkan rizki dari sisi syariat adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap berusaha. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.